42. Suara telepon itu memenuhi ruangan di villa keluarga Patrick. Villa mewah yang berada di bagian timur Bukit Metro itu berdiri angkuh di antara villa-villa lainnya. Di bagian timur Bukit Metro itu memang ini adalah villa yang paling besar di antara villa yang lainnya. Lebih tepatnya seperti istana raja yang dikelilingi oleh kediaman para punggawa. Beberapa kali ke telepon berdering membanggakan telinga. Tidak lama setelah itu, tambah seorang laki setengah bayi berjalan mendekati meja di mana pesawat telepon berada dengan malas. Segera setelah itu, lagi setengah bayi itu pun mengangkat gagang telepon. Halo, siapa di sana? Robin, ini aku Diana. Mengapa ponselmu tidak aktif? Tanya si penelpon dengan dada heran. Mungkin aku lupa mengisi daya ponselku. Ada apa kau menelponku sepagi ini, Diana? Apa ada sesuatu yang sangat penting ingin kau sampaikan padaku? Tanya lagi bernama Robin itu sambil mengusap matanya. Robin, salah satu dari anak buah yang aku susupkan di beberapa kelompok di keluarga William dan Smith telah melaporkan padaku tentang perkembangan yang telah terjadi beberapa hari ini, kata Diana di seberang telepon. Oh ya, informasi apa yang didapat oleh anak buahmu? Salah satu anak buahku yang sengaja aku kirim dalam kelompok yang diketahui oleh Ronald telah menemukan keberadaan anak Wilson. Walaupun masih sedikit samar, namun aku dapat menduga bahwa beberapa fakta mengatakan dialah orang yang kita cari. Bagaimana kau yakin itu, Diana? Aku bisa yakin itu karena terlalu banyak fakta yang tidak mungkin secara kebetulan. Yang pertama, anak buahku melaporkan bahwa Ronald sangat baik pada orang itu. Kedua, dia juga melaporkan bahwa anak itu mampu memberikan perintah kepada Barry dan Barry sangat mematuhi perintah anak itu. Dan yang ketiga, adalah anak itu baik dari usia, nama, dan tempat di mana dia dibesarkan sama persis dengan Jerry anak Wilson. Bukankah kau pernah mengutus Indigo ke New Village untuk menghabisi keluarga Yosef? Tanya Diana sekedar ingin kepastian. Iya benar. Lalu apa hubungannya dengan Jerry yang kau sebutkan tadi? Dengan Ronald. Anak itu pertama kalinya bertemu dengan Ronald di New Village. Apa? New Village? Benar. Saat itu aku menyuruh anak buahku itu untuk terus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang anak itu. Namun entah mengapa sejak terakhir kali dia menelponku sampai saat ini, dia tidak dapat aku hubungi lagi. Aku menduga bahwa saat ini dia pasti telah ketahuan oleh Ronald. Diana, beritahu padaku, apa saja informasi yang kau ketahui tentang anak itu? Informasi yang aku ketahui dari anak buahku adalah nama anak itu adalah Jerry. Tapi aku tidak sempat mengetahui nama belakang dari anak itu. Dikatakan dia bertemu dengan Ronald tepatnya di New Village. Dan saat ini anak itu sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi di Golden University Star Hill. Diana menjelaskan informasi yang didapat dari Vero. Baik, sangat baik. Kau telah bekerja dengan sangat baik, Diana. Tidak sia-sia aku melihara serigala sepertimu di keluarga William. Bagus. Sangat bagus. Diana, terus pantau pergerakan dari keluarga William. Sebentar lagi keluarga itu akan tamat di tanganku. Robin tertawa terbahak. Dia segera meletakkan gagang telepon dan tertawa senang seolah-olah mendapatkan mega proyek. Seorang berdehem dan terdengar sangat kuat membuat Robin segera menghentikan tawanya. Ayah, tumben ayah pagi-pagi sekali tak bangun. Iya, aku akhir-akhir ini merasakan hawa panas di dalam rumah ini, kata orang itu memberikan sindiran kepada Robin. Ayah, sudahlah. Aku tahu maksud perkataan ayah. Bukankah ayah sedang menyindirku? Bagus, jika kau tahu kalau aku sedang menyindirmu, kata Tuan Aaron Patrick dengan senyum sinis. Apa maksud ayah? Mengapa semua usaha yang aku lakukan selalu saja salah di mata ayah? Baik itu aku ataupun cucumu Hayden, tidak pernah ada baiknya di hadapanmu. Tapi jika Ivan, anak haram itu, selalu kau sayang dan kau manja, apa sebenarnya maksud ayah? Robin berkata dengan nada jengkel. Anak haram? Apa itu anak haram? Mengapa baru sekarang kau mengatakan bahwa dia anak haram? Dulu waktu kau melanjutkan perbuatan binatangmu itu dengan mendiang ibunya, mengapa kau tidak berpikir bahwa hal itu akan terjadi? Aku tidak tahu apa dia itu anak haram. Yang aku tahu dalam dirinya mengalir darah keluarga Patrick. Jika dia anak haram menurutmu, maka kau adalah binatang yang telah membuat dia terpaksa lahir ke dunia ini dengan menanggung beban itu, kata Tuan Aaron Patrick dengan tubuh menggigil menahan marah. Robin sangat gusar saat mendengar kata-kata kasar namun benar dari ayahnya. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat sehingga terdengar bunyi tulang berkereketan dari kepala tinjunya. Ayah,
Kelihatannya ayah sudah terlalu tua untuk memimpin keluarga ini. Sudah saatnya yang lebih muda akan menjalankan roda bisnis di keluarga ini. Dan aku adalah kandidat satu-satunya yang pantas untuk itu. Kenapa, Robin? Apakah kau ingin menjadikan keluarga ini sebagai sarang mafia? Setelah aku menyerahkan tabuk kepemimpinan di tanganmu, itu urusanku, dan orang tua yang sudah bau tanah sepertimu sudah tidak layak lagi untuk memimpin sebuah keluarga besar seperti keluarga Patrick di masa depan. Kau sudah tidak relevan lagi dan sering pikun. Darahmu tidak sepanah dulu lagi. Dan sudah waktunya kau beristirahat menikmati masa pensiunmu dengan tenang. Kata Robin sambil menyeringai jahat. Kau ingin memberontak, Robin? Aku telah mengantisipasi hal itu seperti jauh-jauh hari sebelumnya. Kau bisa saja memberontak dan menguasai seluruh keluarga ini. Namun kau harus tahu bahwa saat ini, aku masih menjadi kepala keluarga. Dan satu lagi, yang harus kau ketahui bahwa satu tanda tangan dariku dapat menentukan nasib kalian saat ini. Kata Tuan Aaron tersenyum penuh kemenangan. Sialan. Hei, orang tua bangka tidak tahu diri. Apakah kau telah menulis surat wasiat? Katakan padaku di mana surat wasiat itu dan atas nama siapa surat wasiat itu. Lekas katakan sebelum kesabaranku habis. Ancam Robin dengan mata mengira menahan marah. Kau mengancamku, Robin? Aku sudah terlalu tua untuk takut pada ancaman seperti itu. Ketahuilah bahwa orang tua sepertiku saat ini hanya tinggal menunggu waktu. Waktu untuk bertemu dengan yang telah menciptakanku. Apakah kau berpikir setelah mendapatkan ancaman maka aku akan terkencing di celana? Aku telah hidup hampir 80 tahun. Dan sepanjang hidupku telah aku habiskan dengan menerjang badai. Untuk membawa keluarga ini di tempat seperti saat ini. Apakah ancaman seperti itu berlaku bagiku, Robin? Tanya Tuan Aaron yang dengan senyuman yang sangat menghina. Bagi Robin, senyum seperti ini jelas adalah senyum yang sangat menghina bagi dirinya. Ayah, aku tidak ingin berdebat panjang lebar denganmu. Aku peringatkan sekali lagi. Sebelum aku menjadi lebih durhaka kepadamu, sebaiknya lekas beritahu aku di mana kau simpan surat wasiat itu. Kata Robin dengan nada paksaan. Aku tahu kau akan melakukan apa saja demi agar tujuanmu tercapai. Jadi, aku mempersilahkan kepadamu untuk melakukan apa saja demi tujuanmu itu. Bukankah kau sering melakukan tindak kekerasan demi mencapai tujuanmu? Satu hal yang aku sesali dalam hidup ini adalah aku tidak memiliki anak seperti Wilson. Tuhan malah menitipkan manusia berarti iblis seperti dirimu dalam keluarga ini. Mungkin ini adalah karma bagi kesalahanku yang lalu. Tapi aku tidak akan berlarut-larut dalam penyesalan ini. Kau, Robin, adalah setan berwujud manusia. Sekali setan tetap setan. Diam kau orang tua. James, di mana kau, James? Teriak Robin dengan suara keras bercampur amarah. Tidak lama kemudian orang lelaki berusia sekitar 60-an berlari memasuki ruangan itu. Sampainya di ruangan, dia yang sedikit terbungkuk bertanya dengan hormat. Tuan muda, apa Anda memanggil saya? Suara tamparan mengenai penggema memenuhi ruangan itu. Terlihat lagi terhuyung-huyung sambil memegangi pipinya yang merah akibat ditampar oleh Robin. Setan. Mulai saat ini, kau harus membiasakan mulutmu yang bau itu memanggilku dengan sebutan Tuan Besar. Mengerti? Ingat itu, Tuan Besar. Jika tidak, aku akan memotong lidahmu itu. Kata Robin dengan penuh ancaman. Baik Tuan, maksudnya Tuan Besar. Kata James dengan tergagap. Bagus. Sekarang dengar perintah dari Tuan Besarmu ini. Bawa orang tua bau tanah ini dan tahan dia di ruangan gelap. Jangan biarkan siapapun untuk menjenguknya tanpa izin dariku. Apa kau mengerti? Maksud Tuan Besar? Kau belum tuli, bukan? Katakan jika kau sudah sedemikian tidak berguna, agar aku juga bisa segera mengirimmu ke ruang tahanan menemani orang tua bau tanah ini. Kata Robin dengan mengancam. James tergagap mendengar ancaman itu. Dia mau tidak mau hanya menuruti perintah dari Robin. Dengan sikap serba salah, James memegang tangan Tuan Aaron dan berinisiatif untuk membawanya menuju ke ruang tahanan di villa itu. James, kau sudah mengikutiku selama 40 tahun. Apakah kamu juga akan mengkhianati diriku? Tanya Tuan Aaron dengan tenang. Mendengar pertanyaan itu, James hanya menangis. Tuan, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku membangkang perintah, keluargaku akan dibantai. Kata James sambil menangis. Sudahi drama sialan kalian ini. Cepat bawa dia. Dan aku akan menyiksanya di ruang bawah tanah bersama dengannya. Baik Tuan, saya akan segera melaksanakan perintah Anda. Mari Tuan Besar, ikuti saya. Kata James kepada Tuan Aaron. Tuan Aaron hanya mendengus saja.
Sebelum melangkah pergi, dia masih memandang ke arah Robin yang berdiri angkuh seperti Raja Iblis dengan senyum menyeringai di bibirnya. Robin, anakku yang durhaka, ingat kata-kata dari ayahmu ini. Kau tidak akan lama menikmati puncak kekuasaanmu jika kau tidak merubah sifat burukmu. Perlahan namun pasti jika kau tidak berubah, dunia bisnis akan memboikotmu dan kau akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di sekitarmu satu persatu, sehingga kau akan merasa kesepian sepanjang hidupmu. Kau hanya akan dikelilingi oleh manusia-manusia yang hanya mencilat ketika kau berada dan akan meninggalkanmu ketika kau sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat bersandar lagi. Ingat kata-kataku ini, Robin. Tidak lama lagi keluarga ini akan menjadi keluarga penjahat dan kaulah yang akan bertanggung jawab jika keluarga ini hancur. Hentikan, James. Bawa orang tua itu, atau kalian akan aku bunuh di sini sekarang. Saat ini dia benar-benar dikuasai oleh kemarahan. Baik, Tuan Besar, kata James sambil menggigil ketakutan, segera menarik tangan Aaron untuk segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama sudah James membawa Tuan Aaron menuju ke ruang tahanan di bagian paling rahasia di villa itu. Robin pun segera menuju ke arah pesawat telepon dan mulai menekan nomor. Setelah panggilan terhubung, dia mendengar suara lagi di ujung telepon dengan nada mencilat. Halo Tuan, Ramsey, ini aku Robin. Panggil aku dengan sebutan Tuan Besar. Saat ini aku telah menjadi kepala keluarga Patrick. Segera datang kemari dan aku akan mengangkatmu menjadi pembantuku di sini mulai hari ini. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Robin, Ramsey sangat semangat. Dia dengan tergesa-gesa segera berkata, segera Tuan, Ramsey akan segera datang dan mengajukan diri kepada Anda. Bagus, segeralah datang ke sini. Aku ingin merundingkan sesuatu yang sangat penting padamu. Baik Tuan, saya akan segera menemui Anda. Dia bersemangat pagi ini. Bagaimana tidak, sejujurnya dia sangat iri kepada James yang telah lama berada di sisi Tuan Aaron. Terhitung bahwa kepala pelayan James telah bekerja selama 40 tahun dalam keluarga Patrick. Oleh sebab itulah mengapa Ramsey sangat ingin Robin segera menjadi kepala keluarga Patrick. Tidak lain adalah agar dia bisa menjadi kepala pelayan sekaligus kepala pengawal di villa keluarga Patrick. Dan sepertinya pagi ini dia mendapatkan hidangan sarapan yang telah diimpikan selama kurang lebih 15 tahun ini. Mimpi apa aku tadi malam? Pikirnya dalam hati sambil menepuk-nepuk pipinya. Aku harus segera menemui Tuan Muda. Tidak lagi, dia sudah menjadi Tuan Besar. Dia telah menjadi Tuan Besar. Berarti aku semakin banyak pundi-pundi uang yang akan masuk ke rekeningku. Benar-benar penantian tidak sia-sia, katanya dalam hati dengan senyum licik. Ramsey juga mempersiapkan diri bersama dengan beberapa anak buah yang setia mengawal dan berada di sisinya selama ini. Tidak berapa lama setelah itu, iring-iringan mobil segera meninggalkan rumah besar miliknya, melaju dengan cepat menuju ke arah Bukit Metro bagian timur.